Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Alvina Adawiyah, NIM 2019-33048 dari kelas PGSD 6B. Di sini, video dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perspektif global, yaitu mengenai dimensi, tujuan, dan manfaat perspektif global. Yang pertama, dimensi perspektif global. Perspektif global bertolak dari kehidupan masalah hidup sehari-hari, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Dalam kaitannya, dalam budaya era globalisasi, Madagaskar dalam mimbar tahun 90-an mengajarkan 4 dimensi, yaitu yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Yang kedua, era afirmasi agar mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada saling mengisi, mengilhami sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Kemudian manfaat dari perspektif global. Manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global adalah 1. Meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni suatu daerah, tapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, setiap sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Kemudian yang ketiga, dapat mengkondisikan mahasiswa untuk berpikir integral, bukan general. Dan yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dan segala aspeknya. Kemudian tujuan dari perspektif global. Tujuan diberikannya perspektif global menurut Manifeld yaitu 1. Mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Yang ketiga, pengembangan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesi. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru adalah 1. Memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tertentu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Kemudian masalah dalam pendidikan global. Yang pertama, menurut kurikulum KTSP dalam pelajaran IPS, materinya belum membahas masalah dunia, tetapi terbatas sampai tingkat provinsi dan sedikit tingkat negara. Hal ini akan menyulitkan guru untuk membicarakan dunia dengan siswa. Untuk mengatasinya, guru dapat memulai hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, misalnya masalah lingkungan, penduduk, kesehatan, AIDS, dan sebagainya. Yang kedua, masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu. Sementara pada materi pelajaran IPS di SD masih menitik beratkan pada materi bidang studi, yaitu geografi dan sejarah. Yang ketiga, mata kuliah perspektif global tergolong baru. Para guru belum memiliki pengalaman cukup untuk mengajar materi perspektif global di SD. Dan yang keempat, buku sumber untuk pelajaran perspektif global di SD masih sangat kurang, sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru agar tidak terpaku dengan buku ataupun LKS yang ada. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai dimensi, tujuan, dan manfaat perspektif global dan beberapa masalah dalam pendidikan global. Contohnya ya. Nah, sekian dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.